Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Biasanya ketika kita ingin membeli sebuah kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4, biasanya kita bakalan cek mana sih yang paling kencang, mana yang paling irit, atau mana yang paling awet. Dan ketika kalian sedang melihat spesifikasinya, pernah nggak kalian merasa bingung dengan adanya varian air cooled, oil cooled, dan juga water cooled, yang pastinya bakalan bikin kita bingung kira-kira yang mana sih yang paling bagus? Karena kayaknya kalau kita lihat semua sistem pendingin masih terus diproduksi hingga saat ini, bener nggak? So, daripada penasaran tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya. Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja. Yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. Dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang cari baju dengan harga yang lebih terjangkau lagi, kita bakalan bikin juga 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. So, tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Air cooled, oil cooled, dan juga water cooled merupakan sistem pendingin yang terdapat di setiap kendaraan, baik di kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Tapi sebagai catatan, walaupun prinsip kerjanya sama, di video kali ini kita bakalan lebih berorientasi untuk kendaraan roda 2 dulu. Cooling system pada dasarnya berfungsi untuk menjaga temperatur mesin agar tetap stabil dan tidak overheat. Tujuannya agar mesin motor tidak cepat rusak. Tapi dari ketiga cooling system yang kita bilang tadi, yang mana sih kira-kira yang paling baik? Oke, ketika mesin kita mengalami panas yang berlebih, panas tersebut harus sesegera mungkin dinetralisir agar mesin kalian tetap aman dan tidak rusak. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara mengarahkan udara panas keluar dengan menggunakan sistem air cooled. Air cooled sangat mudah untuk dilihat. Jika kita lihat pada sebuah mesin, tepatnya pada bagian silindernya akan terdapat sebuah fin atau sirip yang terbuat dari plat logam tipis. Kurang lebih mirip-mirip lah dengan heatsink yang ada di komputer. Nah, sirip tersebutlah yang memiliki fungsi untuk mendinginkan mesin. Pendinginan air cooled biasanya terdapat pada mesin berkapasitas rendah, seperti pada kendaraan berkapasitas 125 cc atau di bawahnya. Atau bisa juga pada kendaraan dengan nilai kompresi yang rendah, atau yang biasanya masih pakai bahan bakar sekelas premium. Cara kerja dari air cooled sendiri merupakan mekanisme yang paling sederhana, karena mekanisme ini mengandalkan proses alami ketika motor sedang berjalan. Udara akan melewati sirip, dan pertukaran suhu panas yang mengalir keluar mesin pun terjadi. Sesimpel itulah untuk mekanisme kerjanya. Nah, untuk kelebihannya, jelas yang pertama irit, mulai dari proses produksinya, perawatannya, dan juga sangat ringan. Tapi untuk kekurangannya, sistem pendinginan seperti ini kurang cocok dipasangkan pada kendaraan performa dengan kapasitas dan kompresi yang tinggi. Itulah mengapa motor-motor sekarang banyak yang sudah beralih menggunakan radiator walaupun ber-cc kecil. Sistem pendinginan selanjutnya adalah water cooled atau sistem pendinginan cairan. Udah kebayang ya, untuk mekanismenya jelas akan menggunakan air sebagai media transfer panas. Kebalikannya dari air cooled, sistem pendinginan ini biasanya dipasangkan di motor kelas performa, berkapasitas besar atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar dengan nilai RON atau oktan yang tinggi. Yang ujung-ujungnya bukan lain ya masalah kompresi lagi. Untuk cara kerjanya, proses pendinginannya akan dimulai ketika water coolant mengalir masuk ke ruangan mesin. Lalu kemudian cairan tersebut akan bekerja menyerap panas di area mesin dan termostat pun akan terbuka dan air pun mengalir ke radiator. Air tersebut akan dilewatkan kepada pipa-pipa yang terdapat di radiator tersebut dan udara akan mengalir di antara kisi-kisi dan mendinginkannya, baik sedang keadaan berjalan ataupun proses pendinginan yang terjadi dengan menggunakan bantuan dari fan. Nah, karena sistem pendinginan ini lebih kompleks, seperti membutuhkannya unit pompa radiator, selang, radiatornya sendiri, termostat, dan lain-lain, maka kekurangan yang pertama adalah masalah bobot. Artinya bobot kendaraan cenderung lebih berat. Tapi catatan, kondisi ini biasanya tertolong juga karena performa kendaraan yang lebih baik. Yang kedua, jelas yaitu mahal. Kerasa nggak? Kalau motor Matic sekarang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skuter Matic 5 tahun yang lalu. Alasannya, selain karena dampak inflasi, ya karena penyematan teknologi yang semakin kompleks, salah satunya radiator ini. Dan untuk kekurangan terakhir, sistem pendinginan radiator adalah sistem pendinginan yang paling sering membuat sang pengguna kecolongan. Yang justru untuk pengguna orang awam,
Sistem pendinginan ini paling jelek menurut kita karena sekali terjadi leaking dan material komponen yang kurang kuat, maka akan seketika menghancurkan mesin. So, untuk teman-teman yang merasa masih awam terhadap kendaraan, terutama kurang peka terhadap gejala trouble di jalan, pastikan untuk sering melakukan perawatan rutin. Boleh ke bengkel ataupun menelpon mekanik panggilan. Kurang lebih seperti itulah untuk kekurangannya. Sekarang gimana untuk kelebihannya? Untuk kelebihan dari sistem pendinginan ini adalah water cooler mampu menyerap udara panas berlebih secara efektif. Sewajar, biasanya sistem pendinginan ini dipasangkan di kendaraan untuk performa tinggi dengan nilai kompresi yang tinggi juga. Jenis pendinginan yang terakhir pada list kita kali ini adalah oil cooled, sebuah sistem pendinginan tua yang posisinya ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari sisi performa, secara dasar dia hampir mirip-mirip seperti radiator. Tapi yang berbeda itu ada di saluran liquidnya aja. Karena sistem pendinginan ini akan memanfaatkan oli mesin sebagai media pendinginan. Sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihan yang pertama, lebih bagus jika dibandingkan dengan model sirip atau fin alias air cooled untuk sisi performa. Tapi sayangnya nggak sebagus water cooling juga. Yang kedua, selain bagian silinder, bagian lain juga akan mendapatkan pendinginan karena oli mesin lah yang dijadikan sebagai media utama transfer panasnya. Dan yang ketiga, cenderung lebih minim perawatan karena pas kita ganti oli, otomatis ganti liquid pendinginannya juga. Ayolah, bisa dibilang alias all in one. Oh iya, yang keempat, kalau ada leaking biasanya nggak sekaligus. Jadi masih bisa dipakai, tapi kalau sampai kecolongan masuk ke ranah kekurangannya. Yakni, pesta pura rusaknya semua komponen mesin yang mengharuskan penggunanya swapping dari ujung ke ujung mesin. Tapi jarang kejadian deh kayaknya. Barangkali ada yang punya pengalaman, langsung aja kalian bisa ramaikan kolom komentar di bawah. Dan gimana? Yang mana menurut kalian sistem pendinginan yang lebih baik? Kalau menurut kita sih balik lagi ke penggunaan kita dan tujuan kita. Kalau mau buat otak-atik atau kenceng ya mending water cooled sekalian. Kalau kalian yang butuh kendaraan harian, kalian bisa ambil yang model fin atau air cooled. Tapi kayaknya yang satu ini udah agak jarang, karena skuter matic sekarang aja mayoritas udah pakai radiator. Tapi yang jelas yang paling utama sih yaitu perawatan. Kalau ngerasa perawatan udah rajin tapi masih trouble, berarti mesinnya yang rewel. Karena ada juga loh beberapa mesin yang kadang-kadang itu rewel dari sistem pendinginannya dan juga sistem pembakarannya. Tapi masalah jenis mesin rewel gini biasanya kita harus belajar dari pengalaman. Jadi mau nggak mau namanya pakai kendaraan harus ngerti mesin sedikit banyaknya. Oke, kita rasa itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.